Antasida? Antasida menurut saya. Oke, antasida. Bagus. karena neutralin pH-nya, jadi kemungkinan pH-nya itu terlalu asin, jadi dia pergi. Benar. Masuk. Terus apa lagi ya? Aku mau nanya. Ini indikasinya buat pasien apa? Ini buat pasien apa? Dan ini tuh obatnya buat ngurangin apa? Boleh ganti ya. Artinya aja. Gak apa, Tapi kayak nggak perlu jelas. nggak apa, bilang aja. Ini untuk mual yang mual sekedar mual mabuk perjalanan. Kalau ini mungkin untuk obat kemo. Iya. Mualnya akibat kemo. Oke, nanti diingat ya reaksinya dia yang lebih keras tuh ada. Lebih keras. Oke, bagus. Terus ini kapan kita harus ngasih obat ini ke pasien dan pasien apa? Pasien dia. tergantung individu. Ya. Apanya tergantung apanya? Pasiennya biasanya dia diare. BAB-nya berapa kali sehari. Terus juga Kalau di luar rentang dari Terus kalau di luar rentang dari BAB-nya dia biasanya. benar. Terus apa lagi ya? Oke, teman-teman tahu nggak kapan kita pakai povidone iodine ini? luka. Kayak gimana? Ada dikasih tahu nggak? Mari. Itu belum. Biar yang tahu nggak? Karena ada beberapa penelitian terbaru tuh bilang povidone iodine tuh dipakainya kapan dan nggak bolehnya itu kapan. Kayak kalian dapat kan kayak one dressing kayak gitu. Saya kapan luka itu harus lembab, kapan luka itu harus diolesi gitu. Terus kalau misalkan udah dikasih kasal yang lembab atau one dressing, itu apakah perlu dikasih itu lagi apa enggak? Ada yang mau nyoba? Suka kering kak? KDK udah lewat kan? Udah lewat, cuma untuk pakai betadine itu kayak iya nggak ada, cuma kayak pakai kapas basah, kapas kering gitu, iya one dressing gitu. Ya, tadi ada disebut luka kering gitu ya. Jadi gini teman-teman, lihat lagi ya, semisal dia lukanya karena apa? Kalau dia jatuh terus kalian nggak ada NaCl nih. Nah sebenarnya untuk prosedurnya, mekanismenya tuh kan kalau dia jatuh terus lukanya tuh lecet dan lumayan kelihatan kulitnya itu sebenarnya yang pertama kan memang harus dicuci. Kita cucinya pakai air mengalir loh ya, jangan air yang beneran, atau pakai NaCl. Nah selanjutnya ini boleh dikasih, tapi dia itu sifatnya jangan didiemin. Jadi kan istilahnya itu kayak antiseptik gitu loh. Jadi boleh dipakai, tapi nanti perlu untuk bilas. Jangan dibiarin sampai kering, karena itu karena dia menghambat dari proses penyembuhan luka. Itu untuk povidone iodine. Jadi itu sih yang harus diingat. Itu berapa waktu kak ini perluin untuk biar gini? Misal Atau sampai kering gitu dia? Nggak sampai kering. jangan sampai kering, intinya dikasih aja. Terus nanti kalian nilai lagi ya karakteristik lukanya itu kayak apa, apakah perlu untuk dibawa ke rumah sakit atau nanti perawatan biasa aja di rumah. Ini karena untuk di antiseptik aja, biar untuk mencegah nggak infeksi aja sih. Bilasnya itu pakai air mengalir juga? Iya, harus air mengalir. Itu teman-teman. Kalau tadi ngomongin luka apa ya, luka diabetik, jangan pakai ini ya. Nanti malah nggak sembuh jaringannya. Itu udah susah sembuh, terus ditambah dikasih ini nggak bisa sembuh. Kalau lukanya, kalau itu luka besar gitu, kayak apa namanya, diameternya besar itu perlu nggak dikasih itu? Nah, atau itu langsung lukanya aja karena pakai? apa dulu gitu. Karena Kalau dia jatuh itu kan bisa aja lu kayak terbuka karena kayak ada terpapar gitu. Bisa juga dikasih itu gitu. Tapi kalau misalnya lukanya karena benturan terus dia tiba-tiba perdarahan gitu kan, ya enggak sih. Nggak usah. Saya harus dihentikan dulu perdarahan. Biasanya tuh kayak gini tuh kalau luka kecil kayak jatuh atau apa gitu, nggak yang besar-besar. Aku mau nanya prinsip pemberian obat apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya. Benar obat, benar waktu, benar dosis, benar rute, benar pasien, benar dokumentasi. Terus kan tadi ada beberapa obat nih pemberiannya. Nah rutenya itu, rute pemberian obat tuh ada apa aja? Apa namanya? kalau ada oral, ada topikal, ada sublingual, sama supositoria,
injeksi juga. Sama Injeksi juga. Oke. Sama lagi satu. Tadi kita ngebahas tas medis. Teman-teman tahu nggak apa fungsinya tas medis? Sebutin 3 aja. Bawa barang, bawa obatnya. Sebut. Angkat tangan dulu. Tapi nggak 3 kak, Iya. boleh nggak? Tambahin aja, Iya. tambahin. Tas medis itu bawa obat-obatan, kemudian sudah bawa obat-obatan, baik obat oral maupun obat yang lainnya, kemudian bawa alat-alat untuk pembalutan luka, kemudian bawa oksigen. Itu aja sih. Itu baru satu poinnya. Ya. Terus Siapa yang belum? Boleh. Yang belum jawab. boleh nebang nggak kak? nebak. Maksudnya Coba kayak- dulu nebaknya kayak gimana? Mempermudah pada saat Iya, tindakan. ada. Lagi 2, lagi 1. Benar. Lagi satu. biar obat-obatannya itu nggak tercecer gitu. Iya benar. Masuk. Lagi 1 lagi tambah. Belum puas kan? Biar lebih cepat dibawa. Biar praktis kak. Benar, itu masuk poin yang tadi. Lagi 1. Ya. Menandakan kita tenaga medis, tenaga kesehatan. Gimana? Menandakan kita tim kesehatan. Bisa nggak? Bisa, tapi ada lagi 1 poin yang bisa dipakai juga. Bisa. Nyerah deh kak. Lagi 1 nggak tahu. Nambahin lagi 1 ya. Jadi tas medis itu bisa kok dipakai sebagai alat bantuan buat kita melakukan tindakan juga. Misalnya ada orang pingsan, kadang kan harus dielevasi kakinya kan. Jadi ini tas medis juga bisa dipakai buat itu. Atau alas di tandu, misalnya pas kalian pakai tandu tuh boleh dialasi ini juga, misalnya di kepala. Iya, Ah, misalnya gitu. Kalau dia lain. pingsan boleh ini di kaki kayak gitu. Biar Gitu sih. ini di kaki. Oke, makasih kak. Terima kasih kak.